Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kita telah selesai alhamdulillah dari pembahasan bab al-'am. Kita ulang sedikit sebelum kita masuk al-khass. Apa kemarin al-'am secara istilah? Al-lafdzul mustaghriq li jami' afradihi bila hasrin. Jadi lafadznya mencangkup seluruh daripada jenis-jenis individu-individu lafadz tersebut tanpa adanya pembatasan. Kemudian syiagul umum ada berapa kemarin? 7. Yang pertama adalah ala umum bi madatihi atau bi nafsihi. Contohnya seperti kullun, jami'un, kafah, qatibah, amah. Bilang apa dulu? Jumlah kayak patung. Ya. Itu am. Kita harus pahami am dengan baik sebelum kita membahas khos. Karena kalau antum tidak paham am, sulit bagi antum untuk memahami khos dengan baik. Kemudian berikutnya asma'us syart. Contohnya adalah man amila shalihan falinafsi. Man di sini ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aina ma. Dia berarti al-umumiyah al-makaniyah. Kalau tadi apa? Syakhsiyah. Keluar dari asma'us syart, huruf syart. Huruf syart tidak memberikan faedah umum. Bisa dipahami? Huruf syart tidak memberikan faedah umum. Huruf syart. Di antaranya huruf syart yang kita sebutkan in, idza, idma, law, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Kemudian berikutnya adalah asmaul istifham. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang datang kepada kalian, gitu ya. Man di sini ya. Jadi istifham memberikan faedah. Madza ajabtumul mursalin? Madza? Dia mencakup apa aja? Apa aja coba yang dijawab nanti ketika di kita tunaikan dakwah dari para rasul. Fa aina tadhhabun? Nah, keluar dari asma syart atau asma istifham adalah apa? Huruf al-istifham. Huruf al-istifham tidak memberikan faedah umum. Kemudian al-asmaul mausulah, isim mausul. Baik dia yang nas ataupun yang mustarak. Paham ya? Baik yang nas ataupun yang mustarak, dia memberikan faedah umum. Berikutnya adalah nakirah fi siyaqin nafi atau nahi atau syart atau al-istifham al-inkari. Kenapa istifham inkari masuk di dalamnya? Karena apa? Kenapa istifham inkari masuk di dalam ini? Iya. Karena dia bima'na nafi. Al-istifham al-inkari bima'na an-nafi. Nah. Kemudian untuk nakirah fi siyaqin nafi itu diberikan syarat ketika ingin umumnya berupa nas secara tegas, itu di situ harus ada apa? Min zaidah. Min tambahan sebelum nakirahnya, seperti ayat Allah Azza wa Jalla, wa ma min ilahin illallah wa ma min rajulin yadhhab wa ma min rajulin yata'allamuna dinahum. Tidak ada satupun seorang yang mempelajari agama. Paham ya? Hakadha.
Berkata perkataan al-istifham ingkari mengeluarkan istifham yang lainnya, baik takriri atau taswiqi, na'am, atau na'am yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah al-ma'arraf bil idhafah atau al-ma'arraf bil blash. Al-mu'arraf bil mudhaf. Na'am. Tapi dengan syarat mudhaf ilaihnya harus ma'rifah. Baik mudhafnya mufrad ataupun jama'. Kalau jama' lebih lagi. Nah, jelas dia memberikan faedah umum seperti Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Berikutnya yang ketujuh al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah yang dimaksud apa? Iya, istighraqul jins, kemudian emang ada istighraqul jins dikri. Jadi kan al itu ada jinsiyah, ada ahdiyah. Jinsiyah ada 3. Istighraqil afrad, ya khasaisil afrad, istighraq al-jinsi, kemudian li bayanil mahiyah. Yang memberikan faedah umum adalah istighraqiyah al-jinsiyah. Adapun istighraq khasaisil afrad, dia umumnya majaziyah, bukan hakikiyah, maka tidak masuk dalam konteks umum di sini. Adapun bayanil mahiyah atau bayanil haqiqah, maka dia tidak bisa memberikan faedah umum. Kemudian al-ahdiyah, dia tergantung daripada ma'hudnya. Kalau ma'hudnya am, maka nanti al-ahdiyahnya apa? Am. Kalau khas, maka khas. Sebagaimana kemarin kita telah contohkan. Kemudian apa hukumnya kita beramal dengan dalil yang am? Iya, hukum beramal dengan dalil yang am adalah wajib sampai kita tahu bahwasanya di situ ada mukhassis, alladzi yukhassisuhu. Ya, ada mukhassis yang kita lihat dia mengkhususkan dalil yang umum tersebut. Nah, kemudian juga kemarin kita sebutkan kaidah, ya, idza warada al-'am ala sababin khas wajib al-'amalu bi umumihi li'anna al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Ya, kalau ada dalil yang umum walaupun sebabnya khusus tetap kita amalkan yang umum karena ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil itu dari umumnya lafaz bukan dari khususnya sebab turunnya hadis tersebut, turunnya ayat tersebut atau sebab datangnya hadis tersebut. Nah, kecuali di sana ada dalil yang memang mengkhususkannya. Ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah khusus untuk orang yang memiliki keadaan seperti ini. Baru kita amalkan ya dalil tersebut dengan amalan yang khas, bukan yang am. Seperti kemarin contohnya apa? Puasa di waktu safar. Kata Nabi SAW ketika Nabi melihat orang-orang pada apa? Ngumpul. Fara'a zihaman. Ya. Fayudillu apa? Gimana? Fayudillu alaihi. Gimana tadi kemana saja? Qad dhullila alaihi, ya. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Nabi melihat di situ banyak orang, kemudian ada seorang yang dia lagi meneduhi dirinya sendiri. Kata Nabi, apa ini? Mahadza? Qalu shaim, mereka puasa. Kata Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Sebab datangnya hadis ini apa? Sebab khususnya apa? Karena ada orang yang puasa ketika safar dan dia keberatan puasanya. Ini kan sebabnya kan. Nah, apakah dalil ini dia itu kita amalkan di atas keumumannya, yaitu enggak boleh puasa apapun itu, mau dia berat atau enggak berat, atau di atas kita amalkan di atas khususan sebab adanya hadis ini? Artinya apa? Hadis ini berlaku khusus bagi orang yang keadaannya serupa dengan sebab munculnya hadis ini. Maka kita katakan jawabannya apa? Ini adalah dalil yang am
tapi dia khusus. Dikhususkan dengan dalil yang lainnya, yaitu perbuatan Nabi SAW ketika Nabi SAW safar, Nabi SAW berpuasa, karena di situ tidak ada keberatan bagi Nabi SAW, dan Nabi tidak akan pernah melakukan perkara yang buruk. Makanya, boleh-boleh aja seorang safar berpuasa dengan catatan nggak ada keberatan di situ. Karena dalil yang mengatakan laisa minal birri as-siyam fi safar, maksudnya as-siyam, siam seperti orang itu keberatan. Paham ya? As-siyam fihi masyaqqah. Lanjut sekarang al-khas. Ismul khas, ta'rifu definisinya adalah al-khas lughatan diddul 'am. Nah, itu lawan daripada umum. Wastilahan, secara istilah, lafdzul dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarati wal adad. Secara istilah dia adalah lafaz yang menunjukkan atas suatu yang dibatasi. Ya, pembatasannya bi syakhsin aw adad, baik yang dibatasi itu adalah orang atau bilangan, seperti asma'il a'lam, nama-nama orang, isim isyarah, atau adad, ya, bilangan yang ada. Seperti apa contohnya? Mi'ah. Ya, walaupun lafaz ini mencakup kepada seluruhnya, siapapun itu, mi'ah talib misalkan, 100 talib, walaupun siapa itu talibnya, tapi dia ada hasar, pembatasan. Makanya dia khas, bukan am. Aslinya udah hidup kan? Gimana nih hidupnya? Maka fakharaja biqaulina, keluar dari ucapan kita ala mahsurin ala am, karena am bila hasrin. Bisa dipahami ya? Nah, wa takhsis lughatan, dan takhsis secara bahasa itu adalah diddu at-ta'mim, lawan dari ta'mim, mengumumkan, artinya menjadikan perkara itu umum. Takhsis menjadikan perkara itu apa? Khusus. Wastilahan, secara istilah, ikhraju ba'di afradil 'am, mengeluarkan sebagian daripada individu-individu yang sebelumnya itu umum. Contoh misalkan, kita di sini memiliki 3 istilah. Pertama, ya, adalah at-takhsis. At-takhsis itu apa? Perbuatannya, ya, prosesnya. Jadi mengkhususkan suatu yang umum. Ya, takhsis itu adalah mengkhususkan suatu perkara. Kemudian mukhassis, kita punya kata al-mukhassis. Mukhassis itu apa? Mukhassis itu adalah yang mengkhususkan. Paham ya? Yang mengkhususkan. Kemudian khas? Apa khas? Khas itu apa? Lafadznya. Lafadz untuk mengkhususkan. Paham tadi ya? Takhsis secara istilah mengeluarkan sebagian yang umum. Contoh misalkan, ma ra'aitu rajulan illa amran, atau ma ra'aitu taliban illa amran. Saya tidak lihat talib. Umum nih. Nakira fi siyaqi apa? Anafi tufidul umum. Nah, bagaimana kita ingin mengkhususkan yang umum ini? Datangkan dengan ilah di antaranya. Di antara mukhassis, ya, alat yang mengkhususkan itu adalah ilah. Nanti kita akan bahas. Illa amran, kecuali siapa? Amran. Berarti apa? Amr ini dia dikhususkan. Dia apa?
khususkan daripada yang sebelumnya. Jadi ikhraju ba'di afradil am, kita keluarkan sebagian afradul am. Amr masuk nggak dari kata rajul? Masuk. Bagaimana kita ingin keluarkan dari kata amr dari golongan rajulin? Ya dengan kita khususkan. Saya tidak melihat seorang atau saya tidak melihat talib siapapun itu kecuali amr. Berarti yang dilihat siapa? Amr. Berarti amr ini dikhususkan daripada kata rajul. Paham enggak? Ya, kita keluarkan sebagian afradul amnya di situ. Baik. Sebelum kita lanjut, sedikit kita ada faedah tambahan. Idahuhu, ada sedikit faedah tambahan. Anna dzikra ba'di afradil am lahu halan. Ya. Sesungguhnya menyebutkan sebagian daripada afradil am, individu daripada lafaz yang umum, dia memiliki dua keadaan. Coba antum pakai papan tulis, kayaknya enggak paham, susah. Yang kecil enggak apa-apa, yang kecil coba. Iya. Wah, jadi apa sih? Satu lagi. Semangat dulu, semangat. Jarian. Taksis ini mengeluarkan sebagian afrad yang am. Iya, kita keluarkan sebagian individu yang umum. Yang masuk dia sebenarnya umum, cuma kita keluarkan. Tantum tulis coba dari ini. Tibbil rajula wa zaidan. Tibbil rajula, tibbir rijala wa zaidan. Tib. Bagian apa ya? Tibbir rijal. Tayyibir rijal. Afwan salah. Tibbir Tayyibir rijal. Ria tinggi. Setelah itu ada ya. Ya ar-rijal wa zaidan. Itu apa tuh? Anu namanya? Ya, ar-rijal wa zaidan. Zaidan. Iya. Ada di baik. Kemudian tulis di bawahnya lagi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu. Iya. Ayo harus bisa nulis ya. Sini. Baik. Ini gitu kan. Teman.
Jadi ketika kita ingin menyebutkan lafaz am atau afan kita ingin menyebutkan sebagian daripada afrad al-am itu ada dua keadaan. Apa sih am? Am itu udah kita bahas kemarin kan. Sekarang tadi kita sebutkan apa? Taksis. Taksis itu apa tadi? Ikhraj ba'di afradil am. Berarti sebelumnya ada am. Kemudian dari sebagian afrad yang am itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan dalam rangka ini namanya taksis, untuk mengkhususkan, dikeluarkan dan apa? Mengkhususkan daripada hukum yang ada. Paham? Nah, kemudian cara mengeluarkannya itu nanti kita istilahnya ada mukhasis. Ada apa? Mukhasis. Mukhasis apa aja yang kita pelajari. Dan kita di dalam menyebutkan sebagian afradul am, kita contohkan dulu. Mara itu Qaliban illa aliyah. Saya tidak lihat Qalib kecuali siapa? Mana lafaz amnya? Qalib. Karena dia nakirah fi siyaq an-nafi tufidul umum. Nah, kita ingin mengeluarkan sebagian afradul amnya dari Qalib ini. Dia kan umum, semua Qalib, Ali, Ammar, semua nggak dilihat. Paham? Berarti tetap hukumnya apa? Umum. Mengabarkan bahwasanya yang kita tidak lihat siapa pun dari Qalib. Sudah. Nah, kita ingin khususkan hukum ini kepada orang, ya, kepada orang yang kita ingin khususkan. Maka namanya nanti taksis, ya, pengkhususan itu namanya apa? Ifradu atau ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian afrad yang am. Makanya kita katakan illa aliyah, kecuali ali. Saya tidak lihat ali kecuali siapa? Ali. Berarti yang hukum setelah adanya perkataan ini, apa hukum yang terjadi? Saya cuma lihat ali. Saya cuma lihat. Nah, ini namanya apa? Mengeluarkan sebagian daripada individu yang am. Kenapa dia dikatakan afradul am? Karena dia bagian dari Qalib. Paham? Paham? Hah? Paham? Karena dia sebagian dari Qalib. Nah, kalau kita nggak katakan kayak gini, masuk nggak Ali dari Qalib? Masuk. Tapi kan di sini ntar mengkabarkan hukum nggak pernah lihat siapa. Tapi yang kita pengen masuk, saya lihat cuma Ali, yang lain nggak saya lihat. Nah, makanya apa? Kita suruh dia dulu yang umum. Saya tidak ada lihat Qalib kecuali si Ali saya lihat. Berarti kan ini mengkhususkan Ali dari hukum dilihat, ya. Nah, ini namanya taksis nanti ya. Taksis. Taksis. Kemudian mukhosisnya, yang mengkhususkannya itu diantara nanti kita akan pelajari ada al-istimna. Nanti ada lagi, ya, tidak akan pelajari. Jadi paham ya? Tapi di dalam menyebutkan ba'dul afradil am, setelah lafzul am itu ada dua keadaan. Ya, itu harus perhatikan ya, jangan sampai antum lengah. Jadi perkara ini. Ini am, paham? Ini afradul am, ya. Ya ini khas khusus ya. Betul, ini khas namanya. Lafadznya dulu ya. Ini am, ini ba'du afradul am. Di dalam menyebutkan ba'du afradul am itu memiliki dua keadaan. Paham? Adalah
di dalam menyebutkan ba'd afradil am setelah lafzul am memiliki dua keadaan. Pertama, ya, yuwafiqu ma qablaha fil hukm. Ya, dikatakan di sini apa? Yang pertama adalah an yakuna muwafiqan lil am fil hukmi atau fi hukmi. Ya. Penyebutannya baca ini. An yakuna muwafiqan lil am fi hukmi. Kemudian yang kedua, an yakuna mukhalifan bil am. Nah, kalau umpamanya lafzul afradil am, nanti lafaz yang khas yang disebutkan setelah lafaz yang am itu muwafiqan lil am fi hukmihi, sesuai sepakat dengan lafaz yang am dalam hukumnya, maka ini bukan taksis nanti. Faham? Bukan bentuk ikhraj ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian afradil am. Bukan. Ini bukan bentuk taksis, tapi nanti apa? Pilih ihtimam. Ya. Fi dzikri ba'di afradil am. Contohnya misalnya apa? Tayyibil rijal wa zayyana. Pakaikanlah parfum, ya. Artinya berilah orang-orang parfum dan Zaid. Sekarang Zaid dia bagian dari orang-orang bukan? Zaid bagian dari rijal bukan? Bagian dari rijal. Di sini berarti rijal am. Nah, ini apa? Nah, berarti di sini dzikru ba'dhi afradil am, menyebutkan sebagian daripada individu yang umum, karena Z masuk daripada rajul. Bagaimana kalau begini? Maka kalau demikian, nah, menyebutkan perkara yang khas setelah yang am, tapi sesuai hukumnya, sepakat hukumnya, sama hukumnya, dia nanti bukan taksis namanya. Bukan taksis, bukan mengkhususkan, tapi apa? Taksis. Ya, dia ingin supaya diberikan ihtimam si Z ini, supaya diberikan perhatian khusus di dalam hukum memberikan parfum ini. Zibami? Nah, supaya seorang itu melihat ini kayaknya sangat spesial di Z sampai disebut. Padahal Z kan bagian dari parfum. Paham dulu? Anda katakan kata misalkan Anda katakan Anda katakan kehanin At'imul tulab, maksudnya di sini tolak polisi. At'imul tulab wa tuli. Seakan-akan spesial tuli disebut gitu kan. Padahal dia min ba'di afradil tulab, dari sebagian individu tulab. Bagaimana ini bisa? Ya, bisa dipahami? Bagaimana ini bisa? Nah, ini tujuannya untuk supaya seorang perhatian dengan apa yang dia ingin sebutkan dari hukum. Nah, kemudian contoh yang lainnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, malaikat turun warruhu fiha, dan juga malaikat ruh siapa? Jibril turun di dalam ke dunia pada saat itu Lailatul Qadar. Kenapa kok Jibril disebutkan? Padahal Jibril min afradil malaikah, ya enggak? Min afrad al-am, yang am itu adalah malaikat. Bisa dipahami enggak? Supaya orang itu memberikan perhatian khusus terhadap malaikat Jibril. Dia memiliki sya'an khas. Bisa dipahami? Dan ini bukan dari pembahasan kita. Ini bukan taksis sama sekali, bukan. Terus bagaimana? Nah, ini jenis yang kedua. Dzikru ba'di afradil am. Yang kedua adalah
an yakuna mukhalifan lil am fi hukmihi. Yang khosnya, ya khos, apa khos? Ba'du afradil am. Menyebutkan sebagian afrad individu yang am, yang sebelumnya, itu dia menyelisihi yang amnya. Paham? Menyelisih yang am dari sisi hukumnya. Seperti contohnya apa? Thayyibir rijala illa amran. Thayyibir rijal illa amran. Pakaikanlah minyak wangi kepada lelaki, ya, kepada orang-orang itu. Umpamanya anak katakan ini semua lelaki ini semua di situ. Ya, anak katakan ke Hanif, thayyibir rijal illa amran. Pakaikanlah mereka minyak wangi kecuali si Amr. Paham? Ini berarti apa? Menyebutkan ba'du afradil am, sebagian individu dari yang am ini, karena Amr bagian dari rijal atau kita katakan khos. Nah, sebagian individu disebutkan, tapi disebutkannya dia hukumnya menyelisih yang am, itu namanya takhsis baru. Paham? Ini baru namanya takhsis, pengkhususan hukum. Jadi bagaimana kita mengamalkan yang am atau yang khos? Nah, ini disebutkan gini kan? Antum coba pakaikan minyak wangi ke lelaki kecuali Amr. Apakah kita tetap mengamalkan sigo yang am atau yang khos? Hah? Yang am. Tetap. Berarti dia tetap dipakaikan minyak wangi. Hah? Kita amalkan yang? Ya, kita amalkan khos. Ya, kita amalkan am yang dikhususkan. Artinya apa? Kita tetap amalkan am dan kita tetap amalkan apa? Itu kita amalkan am yang telah dikhususkan, atau kita amalkan yang khos, kayak gitu ya. Ini udah dikhususkan gitu. Jadi apa? Silakan antum na'am kasih minyak wangi ke rijal, tapi Amr jangan. Nah, ini namanya takhsis. Ikhraju ba'di afradil am. Kita keluarkan amar dari sebagian ya individu yang am di sini. Bisa dipahami? Paham enggak? Baik. Berarti kita harus tahu mukhasis itu apa aja. Karena mukhasis itulah yang menjadi takhsis nanti. Ya. Karena mukhasis yang dia nanti akan terhasilkan takhsis mengkhususan dengan sebab dia. Apa antum kalau perhatikan? Yang beda dari atas sama bawah apa? Iya, bedanya huruf jar sama huruf atop sama huruf istisna. Itu yang mempengaruhi. Karena istisna dia termasuk dari mukhasis yang memberikan takhsis, makanya apa? Jadinya maknanya nanti takhsis khas. Paham ya? Ntar kita akan bahas insyaallah. Berarti ada mukhasis. Hah? Apa? Iya. Ntar itu mukhassisat namanya. Baik. Nah, ucapan beliau dikatakan di sini ikhraju ba'di afradil am. Kata ba'd di sini itu mengeluarkan perkara yang ikhraji kulli afradil am. Ikhraj kulliyah. Ya. Kata ba'd di sini apa? Mengeluarkan perkara yang daripada selain ini, yaitu adalah nasakh. Karena nasakh apa? Li'anna nasakh ilgha'un li jami'i afradil am. Betul-betul apa? Menghapus hukum untuk seluruh individu yang am. Jadi kalau tadi kan yang am ini kan itu dikhususkan kan? Ya. Ditaksis sebagian individunya.
Kalau nasakh nanti pelajarannya apa? Semuanya yang am udah nggak berlaku. Contoh misalkan Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Orang yang ditinggal mati sama suaminya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya intinya dia diam diri selama setahun. Ya. Ini wasiyah untuk para azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Ini namanya ayatnya udah dimansukh, tapi nasikhnya yang mana? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Ya, perempuan yang dia meninggal sama suaminya, dia hanya berdiam diri tarabbus, na'am, cuma 4 bulan 10 hari. Paham? Sebelumnya am. Tapi amnya apa? Dihapus seluruhnya dengan nasikh. Makanya di antara definisi yang bagus ini ikhraju ba'di afardil am. Namanya takhsis. Ala kulli kita ulang. Takhsis lughatan judud ta'mim. Lawan dari kata ta'mim. Istilah secara istilah mengeluarkan sebagian daripada individu yang ada pada lafaz yang am sebelumnya. Wal mukhassis bi kasri shad fa'ilu takhsis. Mukhassis itu adalah fa'ilu takhsis yang menyebabkan adanya pengkhususan. Yang membuat pengkhususan. Wa huwa syari'. Itu adalah apa? Syariat. Summa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi takhsis. Ya. Ini secara asal ya, secara asal. Kemudian makanya summa kalau ana ya. Setuau ya. Pakai waw ya. Nah, ana lihat di syarah pakai summa ada. Summa kemudian apa? Kata mukhassis ini yutlaqu 'ala dalil, digunakan penggunaannya untuk dalil alladzi hasala bihi takhsis, yang dengan dalil tersebut terjadinya pengkhususan. Paham? Paham ya? Jadi kan gini. Awalnya kata mukhassis ini adalah fa'il takhsis. Pelaku yang melakukan adanya pengkhususan. Yang sebelumnya am dikhususkan sama dia, yaitu adalah syariat. Kemudian berikutnya apa? Setelah na'am dikatakan demikian, yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi takhsis. Bisa juga dimutlakan itu maksudnya digunakan untuk dalil yang dengan dalil tersebut terjadinya pengkhususan. Dipahami? Nah, jadi kita punya takhsis, punya mukhassis, punya khas. Jadi paham kan ya? Kita ulang. Mukhassis itu apa? Sesuatu yang menyebabkan. Iya betul. Dia mukhassis namanya, yang mengkhususkan nanti. Kemudian ada yang namanya takhsis. Apa takhsis? Ya, pengkhususannya ya. Kemudian ada namanya khas. Apa khas? Katanya, lafadznya yang setelah mukhassis itu khas namanya. Karena kalau setelahnya am juga ya bingung. Taib, bisa dipahami kan? Wa dalilu takhsis nau'an, dan dalil yang bisa mengkhususkan itu ada 2 jenisnya. Pertama muttasil dan munfasil. Kedua munfasil. Muttasil dan munfasil. Naam. Fal muttasil, mukhassis yang muttasil itu adalah mukhassis yang
artinya ma la yastaqillu bi nafsihi. Dia mukhasis yang tidak bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Ya, ana tambahkan ma la yastaqillu bi nafsihi fid dalalah ala takhsis. Dia yang tidak bisa berdiri sendiri di dalam penunjukannya dia atas pengkhususan. Wa inna ma takunu madhkuratan ma'al 'am qablahu aw ba'dahu. Ya, sesungguhnya dia itu disebutkannya bersama kata yang am. Ya, khususnya apa disebutkan bersama kata yang am, baik sebelumnya atau sesudahnya. Artinya gini, ikhwan hafizakumullah, dia gampangnya berada di susunan kalimat itu sendiri. Itu namanya mukhasis muttasil. Munfasil ma yastaqillu bi nafsi. Yang dia bisa berdiri sendiri. Itu mukhasis muttasil namanya. Munfasil. Enggak kasih contoh. Kalau muttasil itu gampangnya apa? Pengkhususannya masih ada di dalam satu kata seperti itu. Ya? Lihat itu. Thayyibir rijala illa amran. Ya, mukhassisnya masih dalam satu kata. Tapi kalau yang munfasil itu sudah beda kalimat. Umpamanya di hadis A bicara am, ntar di hadis B itu bicara khosnya. Mukhassisnya di hadis yang B itu mukhassis yang munfasil. Sudah dipahami? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Hanif? Dul? Loli? Aman? Kang? Aman ke? Apa tuh? Baik. Wa minal mukhassisil muttasil, lihat. Dan di antara mukhassis yang muttasil itu adalah awalan yang pertama al-istitsna. Wa huwa lughatan secara bahasa minas tsani. Tsani itu lipat, ngelipat ya. Apa di situ terjemahnya? Atau pernah diterjemah? Melipat kan? Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'di, yaitu apa? Mengembalikan sebagiannya ya kepada sebagian yang lainnya. Itu namanya dilipat. Katsani al-habal, seperti kita halnya melipat al-habal, kabel, tali. Naam. Habal, kabel. Kabel itu bahasa Arab tuh al. Jadi habal lama-lama kabel. Itu mau cocok logian aja ya. Cocok logi. Kayak Ustadz siapa? Ustadz Zulkifli Ali. Ustadz akhir zaman cocok logi. Lihat di Arab Saudi itu sudah ada tanduk syaitan. Di mana? Di Tower Zam-Zam. Ya jahil. Dari mana aja tanduk syaitan? Disama-samain dengan lucu. Kalau di sana tanduk setan, di sini tanduk apa di Indonesia? Iblis saja setan ya. Tanduk kufran. Istilah secara istilah. Nah, al-istisna apa? Ikhraju ba'di afardil am bi illa. Kita keluarkan sebagian individu dari dalil atau dari lafaz yang umum. Naam bi illa, dengan perantara illa. Au ihda akhwatihi, atau salah satu dari saudari-saudarinya, ka qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam, lihat al di sini. Al insan. Am enggak? Mana sisi amnya bagaimana? Al-istighraqiyah ya, al-jinsiyah, istighraqiyah. Naam, ahsan. Terus di sana ada mukhassis
illa ini mukhasisnya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. Nah, lihat ikhwan. Di sini namanya ikhraju ba'di afradil am. Kita keluarkan sebagian individu yang umum dengan illah. Mana sebagian individu yang umumnya? Alladzina amanu. Ya, terus diakhirkan sampai akhir, itu namanya lafaz yang dikeluarkan dari sebagian individu yang am. Yang mana sebenarnya orang-orang beriman, beramal soleh, menasihati kebenaran, menasihati kebaikan, kesabaran itu sebagian daripada insan. Ya, insan di situ masuk beriman, tidak beriman, fasik segala macam masuk di situ banyak. Ya, diancam sama Allah, na'am dia di dalam kerugian. Tapi setelah itu Allah berikan pengkhususan kecuali orang-orang yang memiliki kriteria sifat 4 gitu. Paham ya? Nah, itu namanya mukhassis. Bisa dipahami, Bang? Fa kharaja bi qaulina bi illa au ihda akhati at-takhsis bi syarti wa ghairihi. Keluar dari ucapan kita ya bi illa wa ihda akhwatiha takhsis bi syart wa ghairihi, dengan taksis dengan syarat atau dengan yang lainnya. Nah. Ada pertanyaan? Ya? Iya. Kita nanya. Yang mutlak kan umum itu badai ya. Kalau am umum itu umum. Iya. Ya ini thayyibir rijal umumnya badali. Ya. Dia karena apa? Dia ma'rifah ya, bukan akhirah ya. Akrim taliban illa amran. Ya berarti di situ ingin mengkhususkan daripada amr. Talib siapapun masuk kan? Di situ masih tetap dikatakan dia nakirah, umum. Tapi umumnya badal. Siapapun itu masuk kecuali amr jangan. Intinya antum itu enggak apa-apa kasih minyak wangi ke siapapun talib yang di sini semua. Ya, siapapun itu mau 1, mau 2, mau 3, tetap itu udah ijza namanya, udah sah daripada melakukan perintah. Tapi jangan amr, kecuali amr. Itu namanya apa dulu? Namanya ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk ini tidurnya jam ini aja jam 8. Jam 8 malam tidur udah yang ngantuk-ngantuk. Mafhum? Iya. Yang penting dia masih umum ya. Lafaznya masih umum. Dan nanti insyaallah kita akan sebutkan syarat-syaratnya ada di sini ya. Syarat-syarat istisna bi illah. Mukhasis dengan illah itu ada syaratnya nanti. Ya. Ini yang ayat guna. Kenapa? Ini dua keadaan ini. Dari pembahasan kita taksis. Yang keluar yang pertama. Yang keluar yang pertama aja. Itu karena bukan taksis tansis namanya. Ya. Itu namanya membuat seorang jadi lebih perhatian terhadap yang disebutkan dari ba'dhi afradil am itu sendiri. Nah, adapun yang kedua an yakuna mukhalifan lil am fi hukmi, itulah taksis namanya. Kemudian kita sebutkan contohnya banyak insyaallah banyak contoh tentang perkara ini. Syurutul istitsna. Nah, istisna ketika ingin jadi mukhasis dia memiliki syarat ikhwan. Tidak begitu aja ya. Tidak
langsung kita mutlakan bahwasanya istisna menjadi mukhassis tanpa adanya syarat. Qala al-muallif yushtaratu li sihhatil istisna syurutun. Disyaratkan untuk sahnya kita mentaksis yang am dengan istisna dengan beberapa syarat. Minha di antaranya disebutkan di sini ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya mukhassis istisna dengan mustasna minhu. Nah, tahu mustasna minhu kan? Yang mana? Sebelum ada? Iya. Sebelum ada tul istisnanya, Hasan. Bagaimana sih gambaran menyambung, nanti kita akan jelaskan. Baik menyambungnya secara hakiki atau hukmi. Kita contohkan. Fal muttasilul haqiqatan. Maka yang bersambung secara hakiki adalah al mubasyiru lil mustasna minhu. Dia langsung disebutkan untuk mustasna minhunya bihaitsu di mana la yafsilu bainahuma fasilun, tidak ada pemisah antara illa dengan mustasna minhunya. Nanti kita contohkan bagaimana pemisah, paham ya? Jadi misalkan apa? Ma ra'aitu taliban, langsung illa, tidak boleh ada pemisah. Paham? Itu yang hakiki. Wal muttasilu hukmi, yang muttasil hukman ma fasala bainahu wa bainal mustasna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu. Dia adalah mustasna yang antara ada tulis istisna dengan mustasna minhunya ada pemisah. Yang mana fasilnya, pemisahnya la yumkinu daf'uhu, tidak mungkin untuk kita cegah. Kasu'al, mana soal? Hah? Batuk ya? Ya. Wal utos, apa utos? Wa ghalabatun naum. Contohnya lagi di antaranya ghalabatun naum. Apa ghalabatun naum? Tiba-tiba ketiduran gitu, ngantuk, tiba-tiba ketiduran, lagi ngomong. Ya mungkin terkadang gitu kan, lagi dipijit gitu kan. Saya gini. Gitu kan? Jangan lagi dipijit, lagi belajar aja ghalabatun naum. Ini dulu. Jangan nangis dulu. Atau igma, apa igma? Ya, hilang akal, pingsan. Itu diantara fasil la yumkin daf'uhu. Naam. Berarti di sana ada fasil yumkinu daf'uhu, ada fasil la yumkinu daf'uhu. Kita akan contohkan. Fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukutun lam yasih al-istisna. Ini. Kalau umpamanya ada pemisah antara mustasna dan ada mustasafan, adanya pemisah antara mukhassis bil istisna, ada kita katakan ada tulis istisna dengan mustasna minhu, yang mana fasilnya yumkinu daf'uhu, masih bisa kita untuk cegah, masih bisa kita untuk apa? Lawan. Au sukutun, na'am, atau dipisah dengan diam. Ya, fasilnya diam. La yasih al-istisna, maka istisnanya tidak sah. Berarti kita wajib beramal dengan lafaz yang am. Misal contohnya, an yaqula Ubaidi ahrarun, budak-budakku bebas. Saya bebaskan budak-budak saya. Umum, ya. Mana sih umumnya? Hah? Mana sih amnya? Wajihul amnya mana ini? Iya, wajihul amnya mana? Iya, maksudnya bagaimana? Ayo, idofa. Oh, itu jaka sembung bawa nampan. Enggak nyambung tampan. Dia jamak mudhof. Paham?
Budak-budakku seluruhnya berarti kan umum, seluruhnya budak dia, mau dia jelek, mau dia enggak, mau beriman, mau enggak, hararun, bebas. Tsumma yaskut, kemudian dia dia diam. Aw yatakallama bi kalamin akhar, atau dia bicara dengan pembicaraan yang lainnya yang enggak ada sedikit pun kaitannya dengan pembebasan budak. Tsumma yaqula, kemudian dia katakan illa sa'idan, kecuali Sa'id. Ya, budak saya bebas. Oh, kita kopi dulu, kopi, ambil kopi. Oh, ini ambil ini. Kita beli nasi padang dulu. Baru dikatakan illa sa'idan. Fala yasihul istisna wa ya'tuqu al-jami'. Maka istisnanya enggak sah. Ya, mukhasis bil istisna enggak sah dan seluruhnya terpaksa dibebaskan. Paham? Ya, seluruhnya terpaksa untuk dibebaskan. Wajib kita beramal dengan yang am. Enggak boleh kita beramal dengan yang khas. Contoh yang lain. Law qala li zaujati, kalau ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti talik salasan, kamu ditalak 3 kali, langsung talak 3. Kemudian tsumma sakata, kemudian diam. Aw ja'ala yatakallam ma'a shadiqin la, atau dia malah ngomong sama teman-teman, lagi bicara sama temannya. Kita lagi ngapain? Ayolah kita mana ini apa V60-nya? Seduh kopinya gitu kan. Ambilin dulu kopi Anda itu robustanya gitu kan, atau arabikanya. Tsumma qala, kemudian berkata illa talqah, kecuali 1. Artinya talqah cuma 2. Ya, talak satunya jangan. Gini enggak sah. Udah. Talak deh, talak 3. Paham ya? Ini mukhasis bil istisna, syaratnya itu. Waqilah, dan dikatakan, nah ini diantara fasil la yang la yumkin daf'uhu. Ya afwan. Ini fasil yang dia fasilnya tapi bentuk pembicaraan dalam masih satu tema. Bagaimana? Kalau umpamanya fasilnya berbicara tapi pembicaraan itu masih dalam satu tema, satu konteks dari apa yang ingin dikhususkan itu, dari yang am itu, apakah dia sah ya mukhasisnya, atau tetap kita beramal dengan yang am? Yasihul istisna ma'a sukuti awil fasil idza kana al-kalam wahidan. Dikatakan di sini bolehnya atau sahnya istisna seorang, ya mukhasis bil istisna, dengan diamnya dia. Jadi diam beberapa saat. Atau fasil, atau ada pemisah. Tapi apa? Idza kana al-kalamu wahidan. Kalau ucapannya berbicaranya, fasil berbicaranya itu apa? Wahidan, masih satu konteks. Masih satu apa? Tema. Contoh misalkan, anak kasih contoh sebelum kita masuk ke bawah. Kama law qala, sebagaimana kalau dikatakan ubaydi ahrarun, ya budak-budakku dibebaskan, li annahum yahfaduna al-Qur'an wa yuhafiduna 'ala shalah, karena mereka semua hafal Quran, mereka menjaga salatnya, udah bebaskan aja. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya langsung berkata, da'lana wahidan yakunu lana khadiman, tinggalkan bagi kita satu, ya, supaya nanti ada pembantu buat kita. Faqala, kemudian langsung berkata lagi dia, illa Zaidan, kecuali si Zaid. Ya. Maka boleh. Karena apa? Fasilnya itu masih dalam satu materi, masih satu pembicaraan, maka enggak apa-apa. Adapun kalau dia mau membicarakan pembicaraan yang lainnya, enggak sah. Paham ya? Nah. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaum fathi Makkah, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di yaum fathi Makkah, ketika Fathu Makkah, inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini, ya daerah ini, harramahullahu al-yawma khalaqas samawati wal ard, Allah telah haramkan ya dari hari diciptakannya langit dan bumi, dari dulu dan sampai hari kiamat. La yu'dadu syaukuhu, tidak boleh ditebang pohonnya, wala yuhtala khalahu, dan juga tidak boleh dipotong
rerumputannya, baik pohon kecil atau pohon besar, tidak boleh dipotong di sana. Haram. Faqala Al-Abbas, berkata Al-Abbas, ya Rasulullah, ya Rasulullah, illa idkhir. Ya, kecuali idkhir. Ya, ini maksudnya Ibnu Abbas apa? Ingin mendapatkan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau idkhir? Idkhir itu adalah tanaman rerumputan kecil yang dia itu kalau wangi, ya, wangi seperti lemon gitulah. Nah, fa innahu liqainihim wa buyutim, sesungguhnya idkhir itu untuk qain. Qain itu apa? Haddad. Haddad itu apa? Haddad. Hah? Untuk di sana itu kan ada haddad itu kayak membuat apa? Membuat apa sih namanya itu? Hah? Bukan onyong-onyongan. Haddad itu buat Apa? bukan bikin besi, ya. Hadid apa? Besi. Kan bikin itu kan dibakar gitu ya. Nah, itu katanya Anda baca di syarah itu untuk salah satu dari pengganti untuk bahan yang dibakar, jadinya wangi gitu. Nah, mungkin rumput untuk dibakar gitu. Dan libuyutim, dan untuk rumah mereka, ya mungkin untuk pewangi. Di Yaman gitu loh. Di sana tuh wangi-wanginya itu pakai pohon kayak gini kayaknya. Jadi mereka tuh nggak pakai minyak wangi, ya pakai minyak wangi, jarang. Ada aja. Cuma apa? Mereka kadang pakai minyak wangi, antum tahu, dipotek tuh pohon, ditaruh di kantong. Wanginya kiri kanan semua bilang wangi. Ya kadang kalau orang yang nggak suka. Wangi-wangi lem gitu, lemon. Atau ada sebagian mereka pakai kemangi. Tapi kemanginya bukan kemangi wangi kayak gini. Kayak kemangi itu mungkin itu kan. Paham? Faqala Rasul illa idkhir. Maka Nabi SAW bersabda illa idkhir. Nah, di situ ada mukhasis al-istisna, ya enggak? Ya, ada mukhasis bil istitsna. Ada fasil baina al-mustasna minhu dengan istisnanya. Wa hadzal qaul arjah. Dan pendapat ini lebih rajih. Lidalalati hadzal hadis alai, karena ada penunjukan hadis atas pendapat ini. Bisa dipahami ya? Nah, Allah a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai sini, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.